Nggak sayang tuh Mas, kan nama udah sejak 2002 tuh jalan. Ya Kan? kalau kita pertimbangannya gini sih Mas, apa ya? Mungkin lebih ke sebuah makna ya. Terus kita pakai nama baru yang lebih ada makna. Karena ternyata Geta itu maknanya kalau dalam pronunciasi bahasa Inggris itu kalau orang dibilang you are a go Geta gitu kan. Kamu orang yang sungguh-sungguh gitu. Kalau kita punya keinginan yang benar-benar ingin sesuatu dan berusaha untuk memenuhinya itu kita disebut go Geta gitu. Go Geta. Oh gitu. Terus, karena dulu waktu namanya di Papillon kan visinya cari cuan sebanyak-banyaknya. jadi kesannya tuh cuma dunia aja ya. Iya. Kok kayaknya kita hidup hanya urusan dunia. Mantap. Ya terus ya alhamdulillah terus ada kesempatan. Jadi kita jadikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki semua. Kami pikirin ini tuh sebetulnya bagian dari media. Iya. Dan hari ini memang masyarakatnya semua hal tentang hal yang visual, storytelling, komik, animasi itu media itu masuk di situ. Dan mereka menyampaikan pesan dan kesan tersendiri. Persoalannya adalah kalau saya tahu bahwa ini adalah media, ya udah berarti ini kita masukkan sebagai cara untuk menyampaikan informasi. Karena memang negara-negara lain yang masuk ke Indonesia komik yang diterjemahkan itu mereka juga membawa pesan ke culture-nya mereka, budaya mereka ya. Yang akhirnya kita kan jadi terkontaminasi nih, misalnya suka sama Jepangan atau Korea gitu. Itu ya karena itu konsumsi kita itu gitu. Nah, sedangkan kita sendiri apa yang kita kerjakan itu kalau nggak punya nilai itu ya sama aja sama mereka sebetulnya. Maksudnya atau mungkin malah di bawahnya mereka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari jauh, dari Semarang Mas. Ini ada Mas Alfa Robi sama Mas Burhan dari Getter Studio ya Mas ya. Masya Allah. Ini nih studio komik yang sempat saya kepo-kepo juga teman-teman. Yang pengen tak datengin malahan. Malah udah datang duluan. Iya Mas, karena ya itu maksudnya nggak banyak kan, maksudnya studio yang berbasiskan ngerjain komik gitu kan, yang ilustrasi, full illustration. Karena jujur aja Mas, ilustrator kita itu cuma tinggal 2 sekarang. Dulu tuh ada beberapa kan, tapi akhirnya job-job kita untuk ngerjain ilustrasi itu makin kesini makin jarang kayak gitu. Akhirnya malah lebih banyak fokus ke desain-desain UI, layout dan lain sebagainya. Terus akhirnya ya mungkin karena ini ya tergerus AI dan lain sebagainya mungkin gitu. Walaupun memang ada studio saya yang lain yang fokus bikin desain vintage, karakter maskot gitu yang berbasiskan Fiverr, ada juga masih jalan di Vector Factory. Nah, tapi kan ini kan komik loh. Nah, itu loh. Itu kan uniknya di situ. Makanya kita pengen sharing Mas. Maksudnya nanti kita juga sharing juga Mas dari Slab Design juga kayak apa gitu kan. Getter Studio. Jadi intinya kalau ada tamu sini tuh pengen tak bikinin podcast gini, biar obrolan kita tuh terekam, karena sering banget insight-insight bagus gini nih cuman jadi obrolan kita berdua atau bertiga berempat gitu kan, sayang gitu kan. Kalau gini kan nanti bisa makin luas gitu. Nah, monggo Mas Alfa, Mas Burhan bisa ya perkenalan sedikit lah, ringan-ringan gitu. Monggo Mas. Oke, makasih Mas Aryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Alfa Robi dari Geta Studio. Tulisannya Getter sih. Oh gitu. Pronounce-nya Geta. Oh, kayak Jepang gitu ya. Jepang Geta Studio dari Semarang. Jadi kami adalah studio yang base produksinya adalah ilustrasi dan komik. Masya Allah. Monggo silakan Mas Aryo. Saya diperkenalkan aja sekalian tadi harusnya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Burhan, sama seperti Mas Alfa juga di Geta Studio. Pekerjaannya ya sama juga sih, di komik juga. Berarti ini Geta Studio ini inisiatornya berdua ini atau gimana? Atau siapa dulu nih? Inisiatornya ya Mas Alfa dulu. Jadi kita ini sebelum Geta itu kita menggunakan nama Papillon Studio. Papillon Studio. Itu berdiri tahun 2002. Kemudian formasi founder terakhir itu ada 4 orang. Terus kemudian ketika pindah ganti nama karena ada friksi ya, perbedaan visi. Terus kita
tinggal 3 orang, yaitu saya, Mas Han, sama satu lagi Mas Anang. Oh gitu. Kalau Mas Anang tinggal di Jakarta. Oh tinggal di Jakarta. Oh Masya Allah. Gitu. Berarti akhirnya 3 ini foundernya Tinggal yang di Geta Studio nih. Oh, oke. Lah terus itu bagi tugasnya gimana Mas 3 orang ini? Untuk bagi tugas, untuk CEO dipegang sama Mas Han. Kemudian kalau saya ngurusin ini development IP, karakter komik. Iya. Kemudian kalau Mas Anang sih lebih ke market ya, bantuin marketing. Oke. Jadi IP itu intellectual property. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum masih asing, IP itu kayak gitu. Jadi kayak kita bikin sebuah karakter, dan karakternya itu tuh kemudian bisa dijadiin merchandise, bisa jadiin buku, komik dan lain sebagainya. Nah, IP inilah yang kemudian dijadiin ini ya Mas ya, ikonnya gitu ya, untuk kemudian jadi nilai jualnya ya, kayak gitu. Di Geta Studio berarti apa aja Mas, IP-nya ada berapa? Kalau ketika kita menggunakan nama Geta ya, itu saatnya yang sedang kita develop itu Aisyah Tomodachi. Aisyah Tomodachi. Ya. Jadi ada satu IP yang sejak 2022 kita kerjakan dan sudah cetak ini 2 buku. Masya Allah. Ini ada 2 buku, buku 1, buku 2. Dan ini sedang proses cetak juga buku 3. Mantap. Insya Allah Nanti mohon doanya Desember. Wah, siap. Nah, kalau mau beli bisa langsung ada di Bisa ada nomor yang marketplace. bisa dihubungi. Karena ini nggak ada masuk toko buku. Oh, nggak masuk toko buku. Oh, self publishing berarti. Kita kerjasama sama publisher, namanya Ihsan Komik. Ihsan Komik. Tapi penjualannya lewat reseller. Gitu. Loh, ini masih pakai nama lama Mas, Papillon Comics? Ini masih pakai nama lama karena pas transisi gitu. tahun 2022. Itu ya intinya ya kita kan nggak menyangka ya maksudnya ada situasi terjadi. Oh gitu. Terus yaudah. ya Oh berarti ganti namanya itu barusan aja tuh yang 2022? Barusan. Kita gitu. 2000 berapa? 2023. 2023. Oh gitu. Official pakai nama Geta. Iya, siap. Studio. Tapi Papillonnya sendiri masih jalan? Papillon nggak jalan. Oh, udah nggak jalan. Ada yang pakai. Oh, nggak ada yang pakai. Oh, gitu. Siap. Jadi nggak sayang tuh Mas, kan nama udah sejak 2002 tuh jalan. Ya kan? Kalau kita pertimbangannya gini sih Mas, mungkin lebih ke sebuah makna ya. Jadi dulu waktu milih nama Papillon ya, itu kan kita sebelum Papillon namanya kan ada lagi. Iya, kita kan komunitas dulu. Komunitas orang-orang yang suka gambar komik. Gitu. Itu namanya Caterpillar. Caterpillar. Karena komunitas kecil ya, tapi lama-lama orangnya banyak juga kan. Kemudian tahun 2002 itu dapat kesempatan untuk publish di Alex Media. Alex Media. Komik pertama kita itu judulnya Boneka Kematian, komik horor. Masya Allah. Itu terus di situ kita memutuskan, wah ini kita harus serius nih. Kemudian dari ulat menjadi kupu-kupu. Jadi kita pilih kupu-kupu yang namanya unik kan, jadi nama Papillon. Nah terus dasarnya sih sekedar ganti nama doang waktu itu. Nah qadarullah ya terjadi situasi baru di setelah sekian tahun kemudian. Kemudian kita harus mau nggak mau ada founder yang berpisah dan terus ya udah kita ngalah aja ya. Ngalah aja. Terus kita pakai nama baru yang lebih ada makna. Karena ternyata Geta itu maknanya kalau dalam pronunciasi bahasa Inggris itu kalau orang dibilang you are a go Geta gitu kan, kamu orang yang sungguh-sungguh gitu. Kalau kita punya keinginan yang benar-benar ingin sesuatu dan berusaha untuk memenuhinya itu kita disebut go Geta gitu. Go Geta. Gitu. Kalau bahasa Arabnya apa? Mancat delajat. Masya Allah. Gitu ya. Iya keren. Jihad mungkin ya. Bersungguh-sungguh. Iya. Oh gitu, Masya Allah. Ya kira-kira gitu sih Mas. Jadi itu semangatnya ya Geta itu ya. Sungguh-sungguh. Masya Allah. Jadi malah justru punya semangat baru ya malah nih ya Mas ya. Kayak gitu ya. Ya semangat baru, terus visi kita juga kita perbaiki. Gitu. Karena dulu waktu namanya di Papillon kan visinya cari cuan sebanyak-banyaknya. Jadi kesannya tuh cuma
dunia aja ya. Iya, iya, iya. Kok kayaknya kita hidup hanya urusan dunia Mantap. ya. Terus ya alhamdulillah terus ada kesempatan. Jadi kita jadikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki semua Gitu. dari konsep awalnya, dari visi misinya juga. Triggernya apa Mas? Ya itu triggernya. Enggak, iya maksudnya oh ada friksi tadi ya, terus iya. akhirnya ini triggernya gini, kan dulu waktu di Papillon itu kita ngerjain berbagai jenis komik sama kerjaan yang kita nggak mikir itu baik atau buruk. Pokoknya ada namanya. job garap aja, tabrak aja gitu ya. Karena mikirnya yang penting kan duit. Iya kayak gitu. Tapi kita pikir-pikir kita duit kita banyak, tapi juga kok perkembangannya gitu-gitu aja. Gitu. Kita juga merasa, iya ada hal yang kok kayaknya ada yang salah deh gitu ya. Kayak gitu. Saya juga merasa gitu. Kemudian ketika saya menikah, kemudian punya anak pun itu semakin kayak rasa kegelisahan itu semakin bergejolak ya. Iya. Saya pun juga nggak mungkin nunjukin ke misalnya anak saya nanya, ya lagi ngerjain gambar apa nih? Kok gambarnya kayak gitu-gitu? Kan nggak bisa. Iya, gitu. iya, Jadi iya, akhirnya iya. apa namanya? Ya udah pilihannya nggak kerjain sama sekali. Maksudnya ganti geser ini segmennya kita geser. Kita geser segmennya apa yang kira-kira masih dibolehkan atau yang masih dalam apa namanya mungkin dalam Islam itu aman ya untuk dibuat kayak gitu. Nah itu yang kemudian kami sampaikan ke forum pada saat itu, ternyata ada perbedaan pendapat. Ya kan? Nah perbedaan pendapat itu rupanya menyebabkan salah satunya ini terjadi friksi tadi perselisihan, kemudian terus akhirnya lepas di situ. Ya, saya rasa ya apa namanya di sisi lain kami juga tidak ingin membebani teman-teman yang lain yang masih kepengen begitu. Saya juga ada masalah juga. Hanya saja kalau dicampurkan kan nggak bisa juga. Bener. Misalnya ya udah kalau gitu ini proyek yang ini aja ya, ini proyek yang itu boleh. Ya sama aja sebenarnya. Timnya dibagi dua berarti. Ya kan kayak ya mungkin kan kita mencampur gitu ya. Kayak gitu. Ya memang itu jadi tantangan kami di awal tahun 2023. Kita banyak nolak kerjaan malah daripada terima. Awal 2023 itu. Iya. Oh, gitu. Ya Karena kan? udah punya prinsip yang baru tadi ya. Iya. Jadi beratnya di situ sebetulnya. Kayak hebat ya gitu. Dulu kita nyari kerjaan, sekarang kita tolak padahal kita lagi butuh. Wih, tapi keren loh Mas, itu nggak mudah loh kayak gitu. Ya kan namanya apalagi godaan itu pas lagi butuh-butuhnya malah nolakin kerjaan yang istilahnya nggak sesuai dengan prinsip ya, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi akhirnya tuh bisa meng-overcome itu gimana tuh? Maksudnya dengan akhirnya cari jalan lain yang mungkin tanda kutip lebih sepi tapi lebih aman, lebih nyaman, lebih berkah ibaratnya kayak gitu. Itu gimana tuh cari jalannya? Akhirnya bisa juga. Ya alhamdulillah kan kita ini ya yang saya tahu ya, maksudnya kita muslim itu kewajibannya itu hanya berusaha sebetulnya. Benar. Jadi bukan di hasil akhirnya yang kita lihat saja. Tapi di usahanya itu udah sampai mana. Nah yang kami lakukan ya kita mencoba berbagai pola nih. Yang tadinya kita nggak pernah ke marketplace yang harusnya yang dulu kita nggak pernah ke marketplace itu kita tinggalin, terus nggak pernah ke platform lagi kita. Ya ke platform gitu ya. Kita mulai nih nyoba ngulik-ngulik lagi. Kita nanya-nanya teman-teman dari studi-studi yang ada di Semarang juga. Gimana sih? Termasuk ini kita lagi mau belajar nih. Kita mau belajar ke Slab ini. Siap. Masya Allah. Jadi kami sebetulnya ketika berubah jadi Geta itu ya kami anggap ini kayak kita ngenolin semua ini yang kita dulu. Kalau dulu emang jalurnya lewat mana Mas? Dapat job-jobnya itu? Dulu kerjaan tuh banyak masuk lewat pertama kali banget itu lewat digital webbing. Digital webbing? Digital webbing itu forum. Untuk pekerjaan komik. Jadi di situ bisa dapat pekerjaan sebagai penulis, penciler, inker, colorist. Forum internasional itu? Internasional. Gitu. Terus habis itu kita aktif di DeviantArt. DeviantArt ya. Nah DeviantArt ya sampai sekarang sih alhamdulillah. Cuman memang banyak klien yang akhirnya kita nggak bisa kerjain lagi di DeviantArt. Itu DeviantArt masih ada ya sekarang?
Masih ada, Mas. Masya Allah itu. Itu juga dibombardir sama AI juga sih. Oh gitu. Iya. Oh. Itu kan jadi sebagiannya ada platform fitur tambahan untuk bikin AI juga di situ, di DeviantArt. Iya, memang mereka nyediain itu. Parah ya. Sekalian Ya disediain Allah. malahan. Tapi memang ada orang-orang memang yang tidak jadi ada blog-blog gitu. Jadi ada ini non AI, ini Iya. non AI. Memang akhirnya membentuk komunitas sendiri. Oh gitu. Iya. Ada forumnya sendiri sih. Kan bisa dipilih tuh, ada optionnya mau lihat karya yang AI atau enggak gitu. Oh iya. Jadi iya. kayaknya bisa dinonaktifin yang Oke. Oh berarti terus dari forum sama DeviantArt tadi terus datengin traffic, terus akhirnya dapat orderan gitu ya. Iya, Langsung lewat email gitu ya, direct ya. dari DM, DM. terus ada yang masuk juga lewat apa email ya, email ada email. Terus sama sekarang aktif di Fiverr juga kan. Fiverr. Kalau Fiverr kan memang platform ya. Iya memang platform. Dulu nggak kepikiran sih malah dia masuk ke platform karena ngerasa kayak DeviantArt aja udah ada kerjaan cukup lah. Terus Berarti udah veteran ini ya di DeviantArt ya. ya lumayan kali ya. Cuma ini ketika kita berubah nama, akhirnya gambar-gambar yang Oh. nama itu kita coba hapus semua. Oh gitu ya. Oh tidak iya sesuai benar dengan sih. prinsip kita yang baru ini. Iya iya. Akhirnya ya terpaksa. Jadi sebagian besar itu berapa banyak yang udah kita hapus ya. Ya banyak. Ganti portfolio baru. Udah habis berarti. Masih. Kita gantikan yang baru. Oh, namanya juga udah diganti. Nama kita ganti. Namanya apa kita? Untungnya masih bisa kan nggak semua akun bisa. Oh iya toh. nama ya. Oh. Bisa kok. Kalau di DeviantArt tuh kayaknya dikasih kesempatan kalau ganti nama, kamu bisa ganti nama lagi setelah berapa minggu gitu. Jadi kayak gitu. Itu tadi kan ngomongin trigger ya, maksudnya triggernya itu berarti karena apa keluarga tadi, terus ada keresahan-keresahan gelisah atau terpicu ada masukan atau apa dengerin kajian atau apa gitu-gitu nggak sih? Iya, kalau itu memang udah Ya kayaknya lama. memang Udah lama. Ada lama juga ya. Ya. Nah, faktor umur juga. Tapi bener loh Mas, itu iya, itu makin kesini itu kan kita makin mikir ya Mas ya itu. Ini Iya, bener sih. kan. nggak pernah dulu nggak sengaja sih dapat kajian di YouTube kan. Terus apa ya, Ustaz Khalid kalau nggak salah. Oh, ini kok enak nih dengerin gitu. Cuma kerjaannya masih begitu. Tapi kita sambil dengerin ya. Iya. Terus apa namanya? Tapi itu tidak serta-merta langsung wah nggak mau lagi kerjain. Cuman butuh proses lah untuk kayak ini pekerjaan ini nggak bisa nih kita kerjain lagi gitu. Ya sampai akhirnya ya itu kemarin itu. Nah tapi sampai ke tahap ini nggak sih Mas yang wah kan ada juga yang sebagian mengatakan kalau ya gambar itu haram dan lain sebagainya. Pernah sampai mempelajari itu juga nggak? Pernah saya. Itu gimana Mas kalau dari hasil pencarian dari Mas Han sendiri? Kalau dari saya sih sebetulnya memang secara hukum itu kan kita kan tidak sedang mencoba untuk mencari celah ya, maksudnya. Iya. Cari yang apa namanya yang boleh gitu. Sebetulnya bukan karena itu. Yang saya pikirin karena kami dulu kan belajar komik itu kan ada kisahnya, ada ceritanya, ada apa namanya, ada storytelling di situ. Kami pikirin ini tuh sebetulnya bagian dari media. Iya. Dan hari ini memang masyarakatnya semua hal tentang hal yang visual, storytelling, komik, animasi itu media itu masuk di situ. Dan mereka menyampaikan pesan dan kesan tersendiri. Persoalannya adalah kalau saya tahu bahwa ini adalah media, ya udah berarti ini kita masukkan sebagai cara untuk menyampaikan informasi. Jadi nggak cuma sekedar komik hiburan yang sekedar lucu aja atau sekedar kalau dulu kan kita bikin komik horor itu kan Ya sekedar hiburan kan? Tren gitu. Iya. Ingin menggugah orang ketakutan gitu ya, rasa serem gitu ya, kayak apa namanya? Ya keseruan di komiknya itu membaca itu. Nah, terus makin lama kayaknya pesan-pesan itu harus disampaikan. Jadi nggak cuma sekedar hiburan saja. Karena memang negara-negara lain yang masuk ke Indonesia komik yang diterjemahkan itu mereka juga membawa pesan ke culture-nya mereka, ke budaya mereka ya. Yang akhirnya kita kan jadi terkontaminasi nih, misalnya suka sama Jepangan atau Korea gitu. Itu ya karena itu konsumsi kita itu gitu. Nah, sedangkan kita sendiri apa yang kita kerjakan itu
kalau nggak punya nilai itu ya sama aja sama mereka sebetulnya, maksudnya atau Iya. mungkin malah di bawahnya mereka. Nah, kita perlu tambahkan itu. Nah, kalau yang terkait sama ini, misalkan ada orang yang berpendapat larangan menggambar menyerupai makhluk hidup, nah itu gimana itu? Ya memang akhirnya ya kita relakan untuk tidak gambar yang model kayak gitu. Jadi yang jadi Yang realis. Oh, yang nggak realis. Karena dulu Oke. saya pernah ngerjain gambar ini apa namanya, karikatur Oh, karikatur. realis gitu kan. Saya tunjukkan ke Ustadz gitu ya. Ustadz, ini boleh nggak? Yang ini jangan. Ini padahal yang gede nih gede kerjaannya. Yang gede. Oh. Iya cukup gede maksudnya nilainya. Yang nilainya. Ya udah karena nggak boleh selesai, maksudnya ya itu nggak kita kerjain. Oh gitu. Jadi Itu karikatur yang kepalanya gede-gede gitu. Iya kepalanya gede terus ada badannya gitu kan. Padahal kan kalau makhluk hidup nggak ada yang kayak gitu kan? Iya cuma ini Iya. Mukanya mirip karikatur dengan. model kita itu kalau dibikin lucu orang nggak suka. Maksudnya apa namanya yang mesan atau klien itu nggak suka kok muka saya jadi tembem ya, hidung saya jadi terlalu besar. Kan sebenarnya konsep karikatur itu kan Iya, harus iya, lucu iya. ya. Pengennya yang mirip banget. Iya, pengennya dibikin mirip. Ya akhirnya ya gitu. Yang wah ini nggak bisa yang ini berarti. Akhirnya apa namanya ya udah kita tinggalin yang ini. Kemudian kita kulik lagi. Kita tunjukkan nih ke Ustadz ya, yang ini bisa nggak, kartun. ini boleh nggak gitu. Nah, ya ini salah satu Aisyah Tomodachi ini yang ya apa? Saya pikir ini jadi kayak apa namanya? Satu model gambar karakter yang tidak manusia karena matanya begini, Iya, apa namanya, kemudian ekspresinya Bener. tidak bisa, tidak mungkin. Nggak realis lah ya. Nggak realis. Oke. Jadi Artinya batasannya di realis dan nggak realisnya itu Iya, tadi. iya. Benar sih. Meskipun saya juga tidak kalau misalnya ada komik yang Tanpa leher gitu-gitu. lehernya dihilangin atau kadang wajahnya dihilangin juga ada kan. Ada yang matanya diganti apa gitu. Ya itu Masing-masing lah ya. masing-masing membuat ini ya apa namanya bagaimana berkreasinya mereka. Tapi tetap bisa, tapi tetap hasilnya kan tetap komik. Komik ya, tetap. Ya kalau dibilang katakanlah kita ngomong stickman itu pun juga menyerupai makhluk hidup kan. Oh iya. Walaupun itu cuma stickman doang loh. Kan kita tahu oh itu ada orang tuh, orang-orangan gitu kan. Jadi akhirnya kembali ke asumsi kita sejauh mana kita istilahnya batasannya itu mau menyerupai makhluk hidup ya kan. Kalau yang saya pelajari juga kan, saya pernah baca bukunya Mas Bang Zia, tahu nggak? Yang komik itu, gambar itu haram ya. Gambar itu haram tapi dalam buku komik gitu kan. Benar. Itu bagus juga sih. Itu kan membahas soal hukum taswir gitu-gitu kan. Nah, yang zaman dulu. Itu juga jadi salah satu acuan ya. Acuan juga ya. Oh iya. Saya juga baca itu. Itu. Ya ini jadi lebih mudah. Teman ada anak santri juga dia baca buku itu juga, tapi dia juga tetap bisa gambar. Gitu. Sama ini sih, kenapa sih tetap kayak berkomik ya? Apa? Sekarang kan komik impor tuh kan nggak ada limitan batas ini ya. Mereka masuk dari mana aja, dari Jepang, dari Korea, dari Cina, dan itu mereka membawa message masing-masing. Iya. Yang jelas value-nya kan mungkin nggak bisa dipertanggungjawabkan lah secara kita sebagai seorang muslim kan, apalagi buat pembaca anak-anak kan mereka tidak ada pilihan bacaan yang kira-kira aman atau bermanfaat secara prinsip ya buat mereka gitu. Nah kita mencoba untuk hadir untuk membuat alternatif bacaan lah buat mereka gitu. Siap. Jadi tetap ada pesan-pesan kebaikannya ya, pesan-pesan dakwahnya gitu. Insya Allah mungkin nanti bisa. Siap. Kasih masukan juga. Siap Mas. Masya Allah. Ini video testimoni. Wah. Siap, Masya Allah. Feedback sejauh ini yang kami dengar positif ya. Jadi alhamdulillah. Bahkan ada anak kecil yang dia belum bisa baca. Ini ibunya yang cerita. Dia minta diceritain terus setiap malam. Oh gitu. Bahkan sampai dia hafal ceritanya. Ketika ibunya salah cerita, oh mama nggak gitu ceritanya gitu. Masya Allah, keren. Berarti udah berhasil tuh Mas. Masya Allah, ya alhamdulillah. Keren.